YouTube channel Soli Supriyadi berada pada tempat belajar ilmu pengetahuan alam untuk tingkat sekolah menengah pertama dengan pembelajaran yang sangat asik, menjumpai kembali para YouTuber dan rekan-rekan pencinta YouTuber dan sahabat-sahabat yang sering dalam kelompok YouTuber. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi sahabat baru yang telah hadir di YouTube kami. Insya Allah kami akan mensubscribe kembali kepada rekan-rekan yang telah subscribe kami. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam saat ini masih belajar tentang kelas 8 khusus SMP, yaitu masih di sekitar bab 5 dalam sistem pencernaan makanan. Jadi yang akan kita bahas adalah sistem pencernaan makanan masih dalam bab 5. Rekan-rekan sekalian, saat ini kami akan membahas tentang usus besar. Usus besar ini berada pada tubuh kita ya, sesuai dengan gambar itulah yang dinamakan usus besar yang berada pada anggota pencernaan di dalam tubuh kita. Usus besar atau kolon memiliki panjang 1 meter dan terdiri atas kolon mendatar atau ascendent ya. Nah, ini yang dinamakan usus ya, besar atau kolon. Jadi panjangnya ini diperkirakan itu sekitar 1 meter ya, cukup panjang, berada pada perut kita. Selanjutnya, kolon menurun atau transversum, kolon descendent, dan berakhir pada anus. Nah, ini jadi susunan usus besar yang ujungnya adalah anus, tempat pembuangan sisa-sisa hasil pencernaan makanan. Di antara usus halus dan usus besar itu terdapat usus buntu atau cecum ya. Nah, ini pada gambar kami tampilkan, ini adalah usus buntu ya. Ujung dari usus besar ya. Pada ujung cecum terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing. Jadi di ujung usus buntu ya, itu terdapat tonjolan kecil. Jadi sangat kecil ya. Nah, kita perhatikan ini pada gambar ya, kurang jelas ya. Nah, itu namanya umbai cacing atau appendix yang berisi sejumlah sel darah putih yang berperan dalam imunitas ya. Jadi pada umbai cacing itu terdapat sel darah putih yang berfungsi adalah untuk imunitas tubuh kita. Bahan makanan yang sampai pada usus besar merupakan zat sisa. Nah, jadi
isi dari usus besar ini adalah merupakan zat-zat sisa atau bisa juga dikatakan adalah ampas dari makanan yang siap untuk dibuang melalui anus gitu ya. Nah, zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1 sampai 4 hari. Wah, lama juga ya. Nah, oleh sebab itu, sisa-sisa makanan ini kalau terlalu lama biasanya kita akan mengalami kesulitan buang air besar atau BAB ya. Zat-zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna. Misalnya selulosa. Jadi ada bahan makanan yang tidak dapat dicerna, maka dia akan langsung masuk ke dalam usus besar yang siap dibuang melalui anus, begitu ya. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka ya dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Nah, jadi di dalam usus besar ini sisa-sisa makanan itu ya di sini terdapat sejumlah air ya. Nah, bila air di dalam sisa-sisa makanan itu sangat banyak, maka air ini akan diserap oleh dinding-dinding usus besar. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Itulah fleksibelnya ya atau pengaturannya yang begitu bagus ya. Allah telah menciptakan kebesarannya, salah satunya pada usus besar. Coba bayangkan kalau sisa makanan pada usus besar itu mengalami kekurangan air, maka akan mengering dan akhirnya sisa-sisa makanan itu akan sulit terbuang. Tetapi dengan adanya rangsangan yang telah tercipta, begitu sisa makanan kelebihan air akan diserap, tetapi bila kekurangan air akan dikeluarkan air tersebut, mengirimnya ke sisa-sisa makanan, begitu ya. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Nah, jadi di sepanjang usus besar ini terdapat bakteri ya, yaitu bakteri Escherichia coli yang bertugas yaitu membusukkan makanan-makanan sehingga ya makanan-makanan yang telah busuk itu dia akan mudah dibuang. Tetapi ada pula sisa-sisa makanan yang tidak mampu dibusukkan ya, tetapi biasanya akan terbuang beserta sisa-sisa makanan lainnya. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan vitamin B12 ya. Nah, itu bakteri itu ternyata memiliki
ya, memiliki fungsi yang mampu membentuk vitamin K dan vitamin B12. Kita tahu fungsi vitamin K sebelumnya telah kita ajarkan ya, begitu juga mengenai vitamin B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses akan dikeluarkan melalui anus ya. Jadi sisa makanan yang tidak terpakai atau ya sisa-sisa makanan yang sudah tidak berfungsi, nah beserta gas ya, nah itu akan dibuang ya, akan dibuang, di mana gas itu sangat berbau. Nah itu akan dibuang, itu dinamakan tinja atau feses, itu akan dikeluarkan melalui anus. Nah, organ pencernaan yang perlu kalian pahami, di antaranya satu, ini adalah paling atas adalah mulut ya. Lalu yang kedua ini adalah kerongkongan, selanjutnya ini adalah lambung, selanjutnya ini adalah usus halus ya, usus halus, dan ini adalah usus besar, dan terakhir adalah anus. Jadi makanan itu ya, nasib makanan itu di sini akan dicerna sesuai dengan fungsinya, yaitu pencernaan secara mekanik juga pencernaan secara kimia. Lalu dia akan bergerak ya dengan diremas-remas oleh tenggorokan. Nah, di sini masuk ke lambung, makanan ini di sini akan mengalami proses pencernaan secara mekanik juga secara kimia. Ya, dengan adanya enzim-enzim yang dihasilkan oleh lambung. Nah, setelah proses pencernaan di dalam lambung, maka makanan akan langsung bergerak menuju usus. Begitu ya. Tambahan sistem pencernaan manusia. Jadi pada sistem pencernaan manusia itu ada tambahannya, tidak hanya terdiri atas organ pencernaan utama saja, akan tetapi juga terdapat organ pencernaan tambahan berupa kelenjar-kelenjar pencernaan. Jadi ada alat pencernaan, ada juga kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar ini berperan membantu dalam pencernaan makanan ya. Nah, seperti ada gigi ya, ada kelenjar ludah, ada paring, ada lambung, ada usus besar, usus halus, ada rektum ya, ada hati. Itu semua adalah merupakan alat-alat yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Kelenjar pencernaan berfungsi menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam membantu pencernaan makanan secara kimia. Jadi enzim-enzim ya itu dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Nah, kita tahu bahwa enzim-enzim ini sangat membantu dalam proses pencernaan secara kimia ya. Jadi kita tahu bahwa proses pencernaan makanan itu ada dua. Ada secara mekanik, yaitu penghancuran, penggigitan, pemotongan, dan ada juga secara kimia, yaitu bercampurnya makanan dengan enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar di dalam tubuh kita.
Organ pencernaan tambahan ditunjuk pada gambar 5.6. Ya, kamu bisa buka buku, lihat gambar 5.6 pada buku kamu. Bahwa ya, gambar tersebut adalah berasal dari Pustekom Dekdiknas ya, mengenai usus besar pada manusia ya. Ada beberapa kelenjar pencernaan menurut ilmu pengetahuan alam ya. Nah, yang perlu ketahui yaitu kelenjar pencernaan tersebut antara lain ada enzim-enzim pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia tidak dapat dilepaskan dari enzim-enzim ya, begitu. Enzim adalah sejenis protein yang mempercepat laju reaksi kimia dalam tubuh. Enzim-enzim pencernaan dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar pencernaan. Ya, jadi kelenjar-kelenjar pencernaan itulah yang menghasilkan enzim-enzim untuk memperlancar proses pencernaan. Nah, pada tabel 5.5, perhatikan pada buku kamu, berikut ini merupakan nama-nama enzim yang berperan dalam sistem pencernaan makanan dan sumbernya, ya, alat-alat yang menghasilkan enzim tersebut. Nah, dari tabel 5.5 itu organ pencernaan, enzim yang dihasilkan dan beserta fungsinya yang berperan dalam proses pencernaan di dalam tubuh. Begitu ya. Oke, teman-teman, kawan-kawan, para siswa-siswi SMP kelas 8 yang telah turut serta menonton YouTube kami memiliki keyakinan kami telah berusaha untuk sebaik mungkin untuk membuat pembelajaran ini bisa diterima oleh para siswa. Namun kesalahan saya punya keyakinan ada. Mohon maaf bila banyak ya kesalahan. Salam sehat, salam kuat, dan salam cerdas untuk putra-putri Indonesia. Kita pasti bisa. Ya, mohon koreksinya, subscribe dan like pada teman.